Tapi datang berhenti. Jadi apa nih? Pit, coba Pit, di moderator itu. Ya, apa? Coba. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir pada video conference hari ini. Di sini kami lihat ada dari Kecamatan Pemulutan, Rantau Panjang, Indralaya Selatan, Pairaman, Tanjung Raja, Indralaya Utara, Sungai Pinang, hadir ya. Coba kalau yang dipanggil angkat tangannya. Indralaya Selatan, Tanjung Batu ya. Oh ini Indralaya, Kecamatan Indralaya. Rantau Alai. Pemulutan. Ya. Wah, nomor 1. Apa itu? Ini ya galanya. Oh iya. Oke, siapa yang belum dipanggil ini? Oh, di sini juga ada dari kabupaten ya. Muara Kuang hadir. Yang belum disebut sudah semua insya Allah disebut. Pemulutan Selatan. Ya, pada hari ini kita akan melakukan Zoom meeting video conference mengenai pelayanan administrasi kependudukan yang nanti akan kita lebih seriusi dengan langsung menyapa masyarakat dalam tajuk kegiatannya DMM, Dukcapil Menyapa Masyarakat. Tapi untuk yang perdana kali ini kita hanya membatasi untuk latihan, sekedar untuk persiapan ke arah yang serius ke masyarakat. Kita membatasi hanya peserta dari operator kecamatan. Nah, pada kesempatan ini kita juga nanti mungkin akan ada Bupati Ogan Ilir akan hadir, tidak ke sini, tapi kita akan terus melanjut. Maksudnya acara ini akan terus berlanjut. Nanti akan ada kesempatan kalau ada waktu nanti Bupati bisa langsung bergabung di Zoom meeting ini. Nah, marilah kita bersama-sama untuk membuka acara ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak terdengar suara si anu. Ini di mute dulu. Oh, ditutup suaranya. Iya. Selanjutnya nanti kita menyesuaikan, kalau ada sesi diskusi nanti kita coba menyesuaikan. Untuk yang pertama ini kita dengarkan dulu paparan dari Kepala Dinas Dukcapil Ogan Ilir, Bapak Ahmad Lutfi SS MSI. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Sehat? Seluruh operator sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Jadi kepada seluruh rekan-rekan para operator yang ada di kecamatan, salah satu petugas yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Jadi pagi ini kita diminta oleh pusat dan provinsi ada semacam kegiatan atau program yang sifatnya di Dukcapil menyapa masyarakat. Jadi nanti ini kita masih sifatnya uji coba. Kita masih uji coba. Kita belum berani langsung buka berdialog dengan masyarakat. Nanti ada hal-hal yang kurang sehat. Jadi kita uji coba dulu sesama kita. Jadi caranya nanti kita buka di Dukcapil menyapa masyarakat. Jadi masyarakat berdialog langsung dengan Dinas Dukcapil. Kita sudah tergambar pasti.
masyarakat menyampaikan permasalahan-permasalahan. Nah, bukan hanya di Sdukcapil dengan masyarakat itu yang akan berdialog, tapi kegiatan ini langsung disaksikan dari pusat dan provinsi. Nah, hari ini kita geladi, hari ini kita uji coba internal kita antara di Sdukcapil dengan para operator. Jadi kita uji coba, itu Bu Ose. Ya. Jadi para operator itu mengajukan semacam pertanyaan atau permasalahan yang ada di kecamatan masing-masing. Jadi nanti kami yang memberikan penjelasan. Nah, ini yang berbahaya kalau pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang keluar dari garis, kita sendiri tidak bisa memberikan penjelasan. Ya, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa dengan keseriusan kita di dalam melaksanakan tugas, kita bisa memberikan penjelasan. Artinya, rekan-rekan operator, sistem kerja kita sekarang ini memang benar-benar keterbukaan. Kita udah baca lagi. Nak gawi-gawi lamu, nak gaya-gaya lamu, orientasi kita ke materi, itu stop. Stop. Tidak ada toleransi. Ini berbahaya. Saya selaku kepala dinas ini terancam dan diancam, bahkan dijanjikan keras oleh Pak Dirjen langsung. Ketika masyarakat tidak mau melaksanakan pelayanan online dan ini dikoordinir oleh oknum-oknum, baik yang di kabupaten maupun yang di kecamatan, ini terkesan sayap yang memelihara calo. Jadi kita, khususnya rekan-rekan di operator kecamatan ini dituntut paham betul pacak nian tentang online ini. Jangan salah. Bukan berarti operator kecamatan paham tentang online, semuanya akan dikoordinir oleh operator kecamatan. Salah. Bukan itu. Nah, maksudnya operator kecamatan itu memahami tentang proses online, bagaimana cara online ini. Tugas operator kecamatan itu untuk membina, untuk memberitahu, untuk mengajari masyarakat. Kita sekarang mendidik masyarakat. Mendidik masyarakat supaya bisa mengikuti pelayanan dokumen ini secara online. Bukan operator kecamatan justru memanfaatkan. Ini tolong dipahami. Yang ada sekarang ini di kita, di mana-mana mungkin, operator kecamatan dengan bisanya melaksanakan online ini justru ilmu-ilmu itu dimanfaatkan. Jadi masyarakat dikoordinir. Ini salah. Justru masyarakat yang datang ke kantor camat itu diajari cara online. Bukan untuk diambil alih. Misalnya masyarakat datang ke kecamatan, sini. Tenang baik kamu. Pokoknya terima sudah. Gawinnya ada di aku. Ini hal yang keliru, hal yang salah. Jadi kepada rekan-rekan yang ada di kecamatan, kalian wajib dituntut untuk bisa melaksanakan. Dan yang paling penting lagi, nanti kami kirim juga semacam banner itu untuk sosialisasi. Tapi pendahuluan, ya, pelayanan online ini bukan karena virus corona. Kita melaksanakan pelayanan online ini bukan karena ada virus corona. Ini sudah ada perintah melalui peraturan Mendagri nomor 7 tahun 2019. Artinya pelayanan online ini terus kita laksanakan. Ini, jadi disampaikan kepada camatnya, disampaikan kepada masyarakat bahwa pelayanan online ini bukan semata-mata karena ada virus corona, bukan. Tapi pelayanan online ini sudah perintah. Ini kalau tidak salah Januari ya, Januari 2019 ini sudah perintah itu. Januari 2000 mulai ya. Nah, kita Organilir ini sudah melaksanakan itu di bulan Maret. Di bulan Maret 2020 online. Jadi semua pelayanan online. Nah, jadi yang perlu saudara-saudara operator informasikan, sampaikan kepada camat, berikan camat catatan saat rapor dengan kepala desa. Ya. Bahwa pelayanan online ini bukan karena virus corona, tapi adalah perintah dari Permendagri, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2019.
Jadi jangan sampai berpikir ini kami juga biner yang di depan itu akan segera kami turunkan. Karena di situ pelayanan di Dukcapil akan ditutup sementara sampai waktu tidak ditentukan. Itu tidak lagi demikian. Artinya pelayanan di Dukcapil tidak dibenarkan lagi untuk bertatap muka. Kecuali ada hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan dengan online. Seperti data-data yang macam-macam tidak bisa kita selesaikan dengan online. Mungkin kita mengecek data ya. Ada data perorangan, ganda dan segala macam, ini dirujuk oleh operator kecamatan untuk ke Dukcapil ini akan diadakan pemeriksaan seperti iris mata dan sebagainya. Bukan berarti dirujuk karena masyarakat tidak bisa online, beda. Karena masyarakat bingung dan tidak bisa melaksanakan online, kita kirim ke kabupaten supaya mereka kita bantu, tidak demikian. Jadi yang dirujuk ke sini kalau ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan online. Jadi dipisahkan benar ini bahasa-bahasa ini. Begitu kan para operator. Dan juga itu yang Permendagri 07/2019. Ada lagi Permendagri yang 104 itu. Ini juga perlu dicatat, diinformasikan dengan camat. Permendagri nomor 104 tahun 2019 itu juga mengamanatkan bahwa seluruh dokumen kependudukan yang dikeluarkan dari Disdukcapil Oganilir khususnya dan pada umumnya Republik Indonesia ini tidak perlu lagi dilegalisir yang tanda tangan elektronik seperti akta kelahiran, kartu keluarga yang tanda tangan elektronik itu ini tidak perlu lagi dilegalisir. Jadi kalau ada instansi yang meminta legalisir, ini diberikan penjelasan dan kami juga segera akan nanti memasang semacam banner, spanduk akan kami kirimkan kepada kantor camat dan ke instansi-instansi yang melaksanakan pelayanan publik seperti Bank Sumsel, di Samsat, di mana-mana yang ada sakit. Berarti nunggu laporan itu tadi. Iya, nunggu laporan itu. Dari mana nyambungnya? Dan juga ada dari Permendagri ya. Permendagri 109. Nah ini juga perlu disosialisasikan, terutama yang paling penting itu operator dulu. Karena operator adalah Disdukcapil kecamatan yang memberikan informasi kepada masyarakat. Ya kalau di dalam Permendagri 109/2019 itu, kita tidak lagi. Mungkin para operator sudah tahu bahwa dokumen yang ada, atau formulir-formulir, atau belangko-belangko yang ada di kantor ini sudah dimusnahkan. Belangko KK, belangko akta kelahiran, itu sudah kita musnahkan semua. Untuk menghilangkan atau menyalahgunakan atau membuat persepsi yang berbeda-beda. Jadi semuanya dengan proses pelayanan online, ini masyarakat bisa mencetak sendiri. Ya, jadi para operator ini dijelaskan 3 Permendagri itu. Bisa mencetak sendiri dengan menggunakan kertas putih, HPS putih, A4, 80 gram. Jadi tidak ada lagi formulir-formulir lagi. Tujuan online ini sebenarnya sangat mudah. Ini pertama untuk mempersingkat birokrasi. Jadi masyarakat bisa melengkapi atau kebutuhan dokumennya bisa terpenuhi dengan jarak jauh. Artinya bisa dari rumah. Kalau soal masyarakat tidak bisa, kita dilahirkan semuanya tidak bisa. Tapi dengan ada kemauan bisa, ada kemauan kita bisa belajar. Belajar dengan anak, belajar dengan tetangga, dan belajar di mana-mana. Yang paling penting sudah saya sampaikan tadi, para operator kecamatan tidak ada kata istilah tidak bisa. Harus ngerti, harus bisa. Tetapi jangan kepandaian saudara itu justru saudara memanfaatkan untuk mengkoordinir. Untuk mengkoordinir. Semuanya datang ke kantor camat, para operator yang mengkoordinir untuk mengonlinekan semua urusan itu. Nah ini ada indikasi pungutan liar. Kita tidak dibenarkan lagi. Hati-hati rekan-rekan para operator, tolong dipahami, tolong dimaklumi, tuntutan zaman sudah begini. Kita harus bisa mengikuti. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus ikhlas untuk mengikuti aturan-aturan yang ada di Kementerian Dalam Negeri, terutama untuk di lingkungan kita di Disdukcapil Kabupaten Oganilir. Saya mengajak kepada kita semua, mari
ini kita laksanakan dengan penuh keikhlasan, kesadaran kita semua. Dan yang terakhir, saya minta tolong kepada seluruh operator, terutama masalah alat-alat, perangkat-perangkat yang ada di kecamatan. Itu tolong dipelihara. Masalah kebersihannya tolong dipelihara. Kita harus ada rasa memiliki. Rasa memiliki dan rasa bersyukur. Banyak yang mengajukan permohonan untuk menjadi atau bergabung di kita ini. Untuk menjadi salah satu operator dan sebagainya. Banyak. Karena kita sudah duduk, kita anggap sepele. Jadi saya berharap kepada kita semua, sampai dengan camat, perangkat-perangkat yang ada di kantor camat itu jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Lindungi keamanan. Sudah ada kehilangan perangkat di Siang Bolong, Indralaya Utara. Itu bukan tanggung jawab Capil, bukan tanggung jawab siapa, itu tanggung jawab mutlak 3 operator. Jadi Joni, Rusli, Ana, mau tidak mau, beli kamera, bayar. Itu bentuk tanggung jawab. Itu efeknya lain. Dan operator utara itu dipinjamkan dulu untuk sementara. Perangkat di Capil, sehingga di Capil tidak bisa bekerja sekarang. Nah ini menjadi catatan para operator lain. Ketika ada kehilangan, itu tanggung jawab saudara. Kami tidak maju lagi, tidak pakai laporan-laporan. Laporan kehilangan ganti, laporan kehilangan ganti. Tidak. Ketika hilang, saudara yang mengganti. Dengan demikian, kita ada rasa tanggung jawab. Barangkali ini sepintas yang dapat kita laksanakan, layani masyarakat dengan baik, dengan penuh keikhlasan, karena itu telah diamanahkan kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Mungkin ada hal-hal yang nanti akan ditanyakan, ya silakan. Ini tadi sudah saya sampaikan semacam bentuk kita untuk latihan, karena ke depan nanti kita akan berdialog langsung dengan masyarakat, nanti disambungkan juga dengan kecamatan ya, biar tahu. Masyarakat nanya, masyarakat nyampaikan masalah, akan langsung kita jawab, itu disaksikan. Disaksikan langsung dari kementerian, disaksikan langsung dari provinsi. Ini semacam mungkin ini cara Pak Dirjen untuk melihat, untuk menguji sejauh mana kemampuan seorang kepala dinasnya ketika berhadapan dengan permasalahan. Prinsip semua masalah akan kita atasi, tapi tidak keluar dari aturan yang ada. Jangan kita membuat kebijakan justru keluar dari aturan yang ada. Oleh karena itu para operator banyak-banyak berdialog tentang administrasi kependudukan, karena banyak perubahan-perubahan formulir, tentang akta kelahiran, tentang pendaftaran penduduk, dan segala macam. Jangan pernah kita memberikan informasi yang salah kepada masyarakat. Dan yang paling bahaya lagi, kita mempersulit segala urusan ketika ada iming-iming justru jadi mudah. Jangan sampai terjadi. Saya minta ini jangan sampai terjadi. Jangan salahkan saya, ketika ini terjadi saya akan berbuat berat untuk memberhentikan kalian. Dan jangan sampai terjadi, saya tidak mau. Para operator yang dari awal sudah berjuang, di Sdukcapil Ogan Ilir ini sukses karena tangan-tangan kalian. Bantuan kalian, kita sudah sampai ke desa, ke rumah, merekam masyarakat yang sakit, ODGJ dan sebagainya. Itu salah bentuk kinerja kita. Nama baik di Sdukcapil ini sangat-sangat tergantung kepada para operator yang berada di kecamatan. Mari kita jaga nama baik pemerintah Kabupaten Ogan Ilir ini, terkhusus nama baik di Sdukcapil Ogan Ilir ini. Kita sama, saling isi, saling asa, saling ingatkan demi kebaikan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang tanya. Ya, pada sesi kedua ini kita pada waktu untuk sesi tanya jawab. Silakan kecamatan mana boleh mengajukan pertanyaan. Sebelumnya angkat tangan dulu ya biar terlihat di sini. Tolong operator nanti di suaranya. Pak Samsul dengan Ibu Putri. Kalau ada ditanya.
Ya boleh permasalahan apapun yang ditemui di kecamatan masing-masing. Ya. Pantauan kami dari Indralaya Selatan. Silakan Saudara Herianto. Iya, ada pena ada ya? Itu belum Tolong buatkan. Namanya lah gara-gara masyarakat ya. Apa TV tidak nanti ya? Meeting room. Kamu juga? operator itu Herianto sudah sudah dibuka ininya. Speakernya. Belum terdengar suaranya. Oke. Iya. Silakan. Kedengaran, Bu? Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi ada yang pertanyaan sedikit, Bu. Ini terkait pendaftaran user baru. Jadi pada hari Kamis tadi ada beberapa warga yang mengajukan pendaftaran user baru, akan tetapi tidak ada balasan sama sekali. Jadi yang warga yang datang menemui saya di kantor itu ada 3 orang. Itu permasalahan di pendaftaran user baru. Kira-kira apalah menjadi kendala mereka tidak bisa mendaftar user baru tersebut, Bu? Padahal mereka belum pernah daftar sama sekali. Catat ya, jawabnya. User baru. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Langsung aja ya. Baik. Terima kasih pertanyaan dari Kecamatan Indralaya Selatan. Nanti kita tampung dulu 3 pertanyaan, nanti baru dijawab secara bersamaan ya. Selanjutnya dari Kecamatan Indralaya Utara, Ibu Os. silakan Indralaya Utara. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung saja Bu Os ya. Pertanyaannya, masyarakat datang yang pindah, bagaimana cara membuat user barunya? Apakah bisa dengan data surat pindahnya atau gimana gitu? Oke, baik. Pertanyaan dari Indralaya Utara terkait dengan pendaftaran user untuk peserta yang baru. Ya. Pindah baru. Ya, cukup satu pertanyaan saja. Ya, satu saja. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Selanjutnya untuk sesi pertama kita ada 3 pertanyaan. Silakan. Cukup? Tidak ada? Oke, karena masih ada 2 pertanyaan, langsung saja bisa dijawab. Bisa kami coba jawab. Nanti kalau lebih jelasnya kita atau langsung dijawab oleh Kabidakduk. Ya, silakan Bu Fitri. Untuk pertanyaan pertama dari Saudara Herianto, itu tidak bisa daftar user dua orang pembuat user. Nah, itu kendalanya di mana? Silakan Ibu Fitri.
Itu kalau di masyarakat kesal itu kan. Iya. Ya. Boro-boro boleh lunak langsung. Kita lunak langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba bantu pertanyaan dari operator Indra Selatan ya tadi ya. Sebentar, saya lagi cari posisi biar nggak bunyi. Pertanyaan dari Indra Selatan tadi, kenapa kendala masyarakat itu banyak yang itu pertama dari user yang mendaftar user itu ada kemungkinan yang banyak terjadi. Jadi coba nanti masyarakatnya diajari untuk diarahkan untuk mendaftar user. Apabila ada kendala di situ, coba masyarakat tersebut langsung bertanya. Ada WA hotline di sana, WA bantuan gitu kan. Di situ langsung saja masyarakat kendalanya apa, kenapa tidak bisa, apa nomor WA-nya salah atau memang kemudian dia lupa password seperti itu. Jadi nanti langsung aja di situ ada WA hotline. Masyarakat minta bantuan di situ, bertanya di situ. Nanti untuk kendala teknis dari admin kita akan membantu seperti itu. Dibalas via WA. Terus untuk tadi pertanyaan dari operator Indralaya Utara tentang pendaftaran user juga ya. Tidak datang membuat user. Apa Joni tadi, Joni maaf? Tidak datang membuat user. Apakah bisa memakai surat pindah itu? Oh ya, masyarakat datang ya. Masyarakat yang baru datang, dia belum mempunyai dokumen kependudukan yang dokumen kependudukan Ogan Ilir. Dia bisa mendaftar dengan minta bantuan dari warga yang mempunyai KTP atau KK Ogan Ilir. Saudaranya kah, tetangganya kah, atau siapa yang mempunyai KTP dan KK Ogan Ilir untuk membuat user. Nah, setelah user tersebut sudah dibuat, sudah diverifikasi dan bisa masuk, baru ajukan layanan datang KK baru. KK baru dengan membawa SKPWNI. Jadi sifatnya kita itu melayani masyarakat yang datang itu tidak langsung dengan KTP KK luar daerah, luar domisili, tapi tetap dengan KTP dan KK domisili Ogan Ilir. Jadi dia bisa minta bantu tetangga atau keluarga atau saudara yang mempunyai KTP KK Ogan Ilir. Seperti itu. Begitu juga dengan layanan KTP yang misalnya anak-anak yang baru wajib KTP dan belum mempunyai KTP. User itu dia menggunakan user orang yang sudah mempunyai KTP, entah orang tua, entah keluarga, entah tetangga atau kawan. Jadi untuk verifikasi user ini memang kita harus melihat KTP sebagai bentuk pertanggungjawabannya nanti. Itulah di situ fungsi verifikasi user. Jadi memang untuk user itu kita harus jelas siapa yang mendaftar. Setelah berhasil diverifikasi, kemudian dia sudah mempunyai user, akun dan password, dia bisa mengajukan layanan apapun. Begitu juga untuk warga yang baru datang. Seperti itu Joni. Jadi tolong dijelaskan ke masyarakat yang butuh informasi seperti itu. Bilang untuk pembuatan user, minta bantu kepada orang yang sudah mempunyai KTP dan KK Ogan Ilir. Artinya bisa dibantu oleh tetangga ya, di luar dari satu kakak mungkin? Bisa.
Jadi ada kalau persyaratan dia lain. sudah mempunyai KK dan KTP Ogan Ilir, nanti dia bisa membuat user baru. Ada syarat lain selain dari user itu, syarat tambahan. Kalau untuk pembuatan user baru, itu kan cukup dengan KTP, KK, dan orang yang bersangkutan, orang yang sesuai dengan data yang ada di KTP. Seperti itu kan? KTP, KK, foto selfie. Jadi proses pendaftaran user dengan pengajuan itu hal yang berbeda. Kalau sudah mempunyai user dan dia sudah masuk dalam pelayanan, dia bebas mengajukan layanan apapun yang ada di situ. Walaupun beda kakak ya. Jelas. Walaupun beda kakak tidak apa. Artinya user itu kita cuma memverifikasi masyarakat tersebut memang benar warga Ogan Ilir atau bukan, seperti itu. Nah, nanti untuk terkait layanan yang dia perlukan itu beda lagi. Nanti akan diverifikasi sama operator apakah persyaratannya lengkap atau tidak. Kalaupun tidak lengkap, nah dan untuk batasi untuk 3 pengajuan dalam 1 bulan. Kalau lebih dari 3 pengajuan, tunggu bulan berikutnya untuk mengantisipasi adanya pengkoordiniran dari calo seperti itu. Jadi kita mendidik masyarakat untuk bisa mengurus administrasi pendudukan sendiri. Baik, sudah cukup untuk sesi pertama. Saya menyimpulkan pertanyaan yang pertama dari Saudara Herianto terkait dengan daftar user yang belum bisa, itu coba bisa hubungi hotline-nya atau juga diulang saja pendaftarannya. Terus yang kedua terkait dengan pertanyaan dari Indralaya Utara, apakah bisa penduduk yang hanya mengantongi surat SKPWNI itu langsung membuat user? Tadi jawaban dari Bu Kabit, bisa menggunakan warga yang lain, dibantu warga yang lain yang sudah berdomisili dan memiliki dokumen kependudukan di Ogan Ilir, seperti itu. Selanjutnya kita buka sesi kedua untuk 3 pertanyaan lagi, atau boleh menanggapi atau yang masih belum jelas dengan jawaban yang telah dijelaskan sebelumnya. Silakan, kami beri kesempatan untuk 3 orang lagi. Orang Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Oke, silakan dari Muara Kuang, Indrawan. Saudara Indrawan, silakan. Ini untuk perubahan akte kelahiran ya Bu. Dia ini kan sudah pindah dari Kabupaten Ogan Ilir kan Bu. Ya. Nah, perubahan akte kelahiran dan sudah mengurus surat pindah ke Kabupaten Lampung. Nah, pas untuk perubahan akte kelahiran di Lampung, Dukcapil Lampung tidak mau merubah akte kelahiran karena akte kelahiran diterbitkan di Ogan Ilir. Apakah ada surat apa Bu untuk formulir untuk perubahan data itu dari Dukcapil Ogan Ilir untuk Dukcapil Lampung Bu? Ya, terima kasih sudah kami dapat pertanyaannya terkait dengan perubahan akta kelahiran yang sebelumnya diterbitkan oleh Ogan Ilir, kemudian di daerah tujuan ingin mengubah akta kelahiran mengalami kendala. Nanti kami jawab setelah ada 2 pertanyaan lagi, kami kumpulkan dulu ya. Silakan. Yang kedua. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dari Kecamatan Pemungutan, silakan Saudara Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan, ini terkait masalah rekaman. Di sini kalaupun tidak menyalahi aturan sesuai dengan Permendagri,
Di sini kami atas nama operator Kecamatan Pemulutan ingin mengusul, Bu. Ingin mengusul terkait masalah perekaman untuk suket, Bu. Di sini banyak warga mengeluh masalah suket. Kalaupun tidak menyalahi aturan, setelah perekaman di kecamatan, kami mengeluarkan suket, Bu. Mohon bimbingannya, Bu. Kalaupun tidak menyalahi aturan, kami mohon mengeluarkan suket dari operator kecamatan. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab. Yang ketiga, penanya ketiga, silakan. Ada? Cukup ya? Untuk sesi kedua, 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, kami langsung serahkan ke Pak Kepala Dinas untuk menanggapi pertanyaan pertama berkaitan dengan perubahan akta kelahiran di luar Ogan Ilir, Pak, yang sebelumnya diterbitkan di Ogan Ilir. Jadi terima kasih dengan operator Merekuang dan operator Pemulutan. Kami menyikapi ketika operator ini menyampaikan beberapa permasalahan, artinya operator ini bekerja. Ketika operator tidak ada permasalahan di kecamatan ini justru diragukan. Jadi Merekuang dan Pemulutan berarti kalian itu memang benar-benar bertatap muka dengan masyarakat. Nah, kami coba menjelaskan kembali, terutama masalah perekaman. Nanti kalau masalah akta kelahiran ini ada Pak Samsul selaku kepala bidangnya. Jadi masalah suket ya atau KTP sementara. Jadi perlu kita pahami, suket atau KTP sementara itu dikeluarkan itu disebabkan karena belangko KTP terputus. Atau saat itu belangko KTP kita tidak ada. Jadi masyarakat begitu direkam, itu kita keluarkan suket atau KTP sementara. Membuktikan bahwa masyarakat itu setelah masuk database. Gitu kan? Database. Nah, tapi sekarang itu permasalahan itu tidak ada lagi. Belangko KTP Ogan Ilir kita ada. Artinya masyarakat begitu direkam, langsung kita terbitkan. Kalau mengeluarkan suket jelas tidak bisa dan tidak boleh. Paling-paling operator ada kartu keluarga, dilingkari, diberi catatan bahwa yang bersangkutan sudah merekam. Kalau masalah suket, jelas itu ya. Jadi jangan pernah. Jelas, Pak. Jangan pernah kita mengeluarkan suket, tidak boleh. Tidak boleh. Karena belangko KTP kita ada. Dulu keluar suket karena belangko tidak ada, itu permasalahan. Jadi ini para operator kita hentikan sebentar, tapi para operator tetap di sini karena ada Pak Bupati. PJS Bupati Ogan Ilir berkunjung ke Duscapil, mungkin nanti kita beri kesempatan juga untuk berdialog dengan rekan-rekan para operator nanti. Di Pak Bupati sudah menuju lokasi sini. Nah, jadi ini sementara kita jawab dulu masalah Merekuang, masalah akte kelahiran. Silakan Pak Konsulat. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari Merekuang, singkat saja berhubung Pak Bupati lagi nyampe di Dukcapil, masalah akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kabupaten Ogan Ilir dan beliau sekarang sudah pindah ke Lampung. Jadi kita bisa buat rekomendasi surat keterangan. Surat keterangan menyatakan bahwa memang benar akta kelahiran atas nama si A dan nomornya itu memang benar asli terbitan dari Kabupaten Ogan Ilir. Dan selanjutnya diharapkan untuk Kabupaten Lampung untuk bisa memperbaiki yang kesalahan tersebut berdasarkan dokumen pendukung. Jadi itu saja. Jadi bisa kita membuatkan surat keterangan memang benar terbitan Kabupaten Ogan Ilir dan tolong diperbaiki di Lampung berdasarkan dokumen yang ada. Jadi itu saja untuk Merekuang. Sekian dan terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih.
sementara kita pending sebentar, ya pending sebentar. Kalau ada nanti pertanyaan, kita insya Allah kalau ada kelanjutan setelah ini kita lanjutkan. Kita masih menunggu Bapak Bupati akan melakukan sidak di sini. Sebentar lagi akan datang. Ya. Kalau itu uji apa ya uji tidak tapi surat yang begitu atau surat keterangan hilang kali harus kan memang Kalau suaranya kecil kan? Nah ini nganu. Oke. Nah, ini bisa. Tambahan ya. Tadi terkait pertanyaan dari operator Indra Utara, pada dasarnya memang kita menerima pengajuan user dengan identitas manapun, asalkan mempunyai KTP elektronik. so berarti Jadi misalnya dari Palembang ada user, di sini ada pendaftaran dengan user KTP NIK Palembang dan KK Palembang. Asalkan NIK dan KK-nya jelas, terbaca, maksudnya bukan fake ya, bukan palsu, memang benar-benar masyarakat yang ingin berurusan. Itu dari ada admin yang memverifikasi. Kalau dianggap itu memang orang yang berurusan, maka akan diterima, akan diverifikasi user tersebut dan user tersebut bisa melakukan layanan. Biasanya layanan user yang pendaftarnya itu menggunakan NIK dari luar, NIK dan KK dari luar, itu keperluannya pasti urusan pindah. Entah mereka minta pindahkan dari OI keluar atau datang dari luar ke OI. Nah, tapi itu nanti tergantung dari admin kita yang memverifikasi user tersebut setelah diteliti memang benar-benar warga yang ingin berurusan seperti itu, nanti usernya diverifikasi. Jadi intinya tergantung di admin, nanti usernya diverifikasi, diterima atau tidak. Kalau diterima silakan ajukan layanan. Kalau tidak diterima ya apa boleh buat. Jadi mungkin kita memang minta data yang dicoba lagi dengan pendaftaran yang menggunakan identitas organ hilir. Ya, pada dasarnya memang tidak ada larangan untuk mendaftar dengan NIK dan KK luar organ hilir, seperti itu. silakan apa Joni nanggapin apa? Ya, sudah jelas. Jelas. Berarti sama seperti pembuatan user, ketika KK itu tidak jelas, sudah rusak, seperti kena air dan sebagainya, artinya tidak bisa membuat user. Dia bisa membuat user dengan tetangga sebelah, atau orang-orang terdekatnya gitu. Itu sering terjadi, yang sering datang ke kecamatan itu. Ya, jadi intinya user yang mendaftar itu jelas seperti itu, jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Makanya kita lihat dulu NIK-nya, kakaknya, dan orang yang mendaftar itu benar-benar orang yang bersangkutan, si pemegang identitas seperti itu. Makanya kita minta fotonya selfie dengan memegang KTP, karena kita menghindari adanya penyalahgunaan. Jadi kalau memang katanya tadi untuk mengurus kakak yang rusak, yang mungkin tidak bisa terbaca, kan tidak mungkin dia melampirkan kakak dengan keadaan yang rusak seperti itu kan. Jadi dia mungkin bisa mendaftar user dengan
apa namanya data yang bisa terbaca. Mungkin saudaranya, tetangganya. Jadi intinya kita itu memverifikasi apa namanya user dari warga yang bisa dipertanggungjawabkan, itu saja. Ini layanannya kan bebas, tidak terbatas ke siapa, tapi bisa dipertanggungjawabkan. Kalau memang bisa KTP-nya tidak terbaca karena rusak, dia bisa. Seseorang itu misalnya dengan KTP-nya yang rusak dan tidak bisa terbaca, dia bisa pinjam ke temannya, saudaranya, kakaknya, keluarganya. Nah, setelah layanan dia sudah selesai, layanan yang mereka ajukan itu sudah selesai, mereka sudah memegang KTP dan KK yang baru, mereka bisa mengajukan terbaru dengan nama dan data sendiri begitu. Tanggung jawab. Ada urusan duit. Ya, teman-teman ada lagi yang ingin dipertanyakan sembari kita menunggu Ya, Pak Bupati? kondisinya masih menunggu ini, silakan untuk ngobrol-ngobrol ini ya. Ngobrol-ngobrol santai. Pak Bupati lagi apa namanya lagi sidak di ruang pelayanan. Gimana lagi? Silakan kecamatan yang lain. Bu, Mulutan Barat Bu nanya. Oke, yo, Pak Edi, mangga. Nah, ini terkait masalah kakak Bu ya. Ini masalah kakak ini dia pembuatan, tapi dia itu cerai karena dia tuh nikahnya di bawah tangan, terus cerainya juga di bawah tangan. Jadi Bu, untuk mengurus dokumen kependudukannya bagaimana Bu itu? Kalau dia nak buat kakak Bu, jadi cak mana Bu itunya dokumen kependudukannya, syarat-syaratnya juga. Ya, itu sebelumnya dia terakhirnya menikah atau cerai? Nikah lagi. Menikah itu Bu, dia menikah, terus itu menikah itu di bawah tangan, nggak ada surat nikah. Terus dia cerai juga di bawah tangan juga. Terus dia nikah lagi ini nggak kata ini surat nikah juga. Jadi itu solusinya kayak mana Bu? Ini kalau dia nak mengurus kependudukannya, ngurus kakak yang baru. Ya, langsung saja ditanggapi oleh Bu Kabit. Silakan. Oke. Seperti yang Pak Kadin tadi sudah jelaskan, layanan kita ke depan itu kan online, kecuali untuk hal-hal yang kasusnya khusus, sifatnya khusus, yang menjelimet kayak gitu, itu memang tidak bisa selesai melalui layanan online. Jadi itu ke depannya untuk urusan-urusan seperti itu, kasus-kasus tertentu yang bersangkutan untuk datang langsung ke Dukcapil dengan membawa syarat dokumen-dokumen pendukung. Nanti sesuai dengan Permen 109 kita punya formulir dan aturan baru terkait dengan layanan pendaftaran penduduk. Di situ ada namanya formulir F105 kalau nggak salah saya namanya. Itu di situ adalah SPTJM pernyataan bahwa yang bersangkutan sudah nikah tidak tercatat atau cerai tidak tercatat. Jadi di situ pemohon bisa mengisi formulir tersebut yang menyatakan bahwa dia memang sudah pernah nikah tidak tercatat. Nah, pernyataan ini kita minta dokumen pendukung dari KUA, keterangan dari KUA bahwa memang mereka sudah pernah melakukan pernikahan yang tidak tercatat. Berdasarkan surat keterangan dari KUA tersebut, kemudian ditambah dengan pernyataan bahwa mereka memang nikah tidak tercatat yang diketahui dua saksi seperti SPTJM itu ya. Jadi SPTJM juga namanya ini, SPTJM perkawinan atau perceraian tidak tercatat. Jadi kalau kasus yang seperti Kak Edi tanya itu nikah tidak tercatat, kemudian cerai tidak tercatat, kemudian nikah lagi. Jadi masing-masing pasangan ini harus mengisi dua formulir pernyataan nikah tidak tercatat dari pasangan
dari pasangan masing-masing terdahulu ya sebelum mereka cerai. Kemudian pernyataan cerai tidak tercatat. Jadi sudah nikah, cerai dari masing-masing dua pasangan, kemudian satu lagi pernyataan bahwa nikah kembali dengan orang lain, maksudnya dengan pasangan yang lain, dengan melampirkan pernyataan nikah tidak tercatat lagi, seperti itu. Jadi karena peristiwanya ini memang jelimet ya, ini tidak bisa diselesaikan di layanan online. Makanya untuk kasus-kasus seperti itu, memang yang bersangkutan untuk datang langsung ke Dukcapil dengan membawa dokumen-dokumen pendukung. Edi? Ya, bagaimana Pak Edi? Iya Bu, terima Bu, sudah jelas. Ya, jadi untuk ini ya, kemarin kita mengalami kendala pernikahan siri itu kan, bagaimana melaporkannya. Nah itu bisa tadi sesuai dengan ini apa yang dijelaskan Bu Kabit, itu kita menggunakan SPTJM kebenaran perceraian pernikahan dan atau SPTJM kebenaran perceraian. Artinya dua SPTJM itu bisa digunakan untuk dua kasus. Kemudian kalau sebelumnya kita mendengar SPTJM hanya digunakan untuk akta kelahiran saja. Ada SPTJM kebenaran akta kelahiran, kebenaran kelahiran dan SPTJM kebenaran pasangan suami istri. Nah, untuk tadi kasus membuat kakak dengan orang yang melakukan perkawinan dan perceraian di bawah tangan, itu juga kita bisa fasilitasi dengan menggunakan formulir F105. Nanti teman-teman bisa di kalau tidak salah di online juga ada formulirnya, bisa dicek ya, di download, dipelajari. Itu untuk memfasilitasi warga yang melakukan pernikahan dan perceraian tidak tercatat. Kemudian rekan-rekan juga bisa mempelajari terkait teknis pelayanan. Bapak siap ke Bupati ngobrol dengan kecamatan. Oh ya. Ya, mungkin kami cut dulu karena Bapak Bupati akan langsung menyapa teman-teman ngobrol dengan rekan-rekan operator kecamatan sebentar lagi. Cukup ya. Bentar ya, Bupati menuju ke sini. Tempat duduknya. Jadi. Zoom buka Zoom. Ya, sudah Pak. Apri displaynya. Ini apa nih? Display. Ayah, terus? Display. Saya open. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bupati Ogan Ilir, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Suatu kehormatan dan suatu kebahagiaan serta menambah motivasi dan semangat kerja kami Pak Susil. Perlu kami laporkan Pak, di Dukcapil pada hari ini juga atas perintah dari Kementerian Dalam Negeri Pak Dirjen Dukcapil, kita diminta untuk menyapa masyarakat. Artinya di Dukcapil berdialog langsung dengan masyarakat, apa kebutuhan, apa keluhan, apa kemauan masyarakat, dan akan disaksikan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri. Namun hari ini kami baru mulai sifatnya uji coba geladi, dan di depan
Bapak, sekarang ini para operator kecamatan kita. Kita ada 16 kecamatan. Di situ ada operator kita 2 orang per kecamatan, bahkan ada 3 orang per kecamatan. Inilah Pak, teman-teman kita yang berada di lapangan yang akan berhadapan langsung dengan masyarakat yang seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Jadi pada kesempatan ini kiranya Bapak berkenan untuk sekaligus berkenalan dengan para operator kami, memberi arahan, memberi bimbingan sehingga kami dapat betul-betul menjadi ASN atau DAL yang penuh keikhlasan dalam membantu masyarakat Kabupaten Tuban khususnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kadis, ya, Pak Ahmad Lutfi, Pak Kadin Dukcapil. Biar kalian tidak bertanya-tanya, saya buka maskernya sebentar aja ya, jadi nggak boleh lama-lama. Ya, oke. Ini wajah asli saya yang tidak separuh. Tentunya saya izin menyapa semua operator yang ada di kecamatan, 16 kecamatan yang saya di standby. Dan mohon maaf, mungkin tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Tapi saya berbangga sekali hari ini, tanpa direncanakan, saya mampir ke Dinas Dukcapil ini. Pertama adalah dalam rangka untuk silaturahim dengan seluruh pegawai dan jajaran dari Dinas Dukcapil. Yang kedua, saya ingin melihat secara langsung bagaimana pelaksanaan, kemudian aktivitas, serta fasilitas yang ada di Dukcapil dalam upaya untuk memberikan pelayanan maksimal dan optimal kepada masyarakat. Dari penjelasan Pak Lutfi sebagai Kadin, tadi sudah dilaporkan bahwa alhamdulillah sudah setiap kecamatan memiliki 2 operator, kemudian perangkat pun hampir mirip dengan apa yang ada di kabupaten. Ya, selamat ya kepada teman-teman semua, saudara-saudaraku, para operator yang saat ini sedang bertugas melaksanakan kewajibannya untuk melayani masyarakat di kecamatan atau di kantor masing-masing. Satu hal yang saya ingatkan, jaga kesehatan, itu yang paling penting. Terapkan protokol kesehatan mulai dari cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai masker, kemudian juga menjaga jarak dalam setiap bekerja pada siapapun. Ya, jadi apalagi kalian teman-teman semua yang ada di manapun Anda berada di 16 kecamatan, Anda akan berhubungan terus dengan masyarakat, akan berhubungan bermain dengan benda-benda yang akan selalu disentuh. Maka dari itu Anda harus betul-betul menjaga kesehatan. Kesehatan Anda dulu yang paling utama, baru kita memberikan ke yang lain. Kenapa? Kalau kita tidak sehat, itu tidak akan berdampak pada orang lain. Seperti masker, kalau dulu dibilang masker hanya untuk orang yang sakit, sekarang tidak. Orang yang sehat pun wajib pakai masker. Makanya masker jangan ditinggalkan. Kalau Anda tidak pakai masker, kalau ke Palembang langsung Anda pakai jaket kuning, dianggap pelanggar COVID-19 dan Anda akan kena sanksi, bisa jadi mungkin menyapu jalanan atau dan lain sebagainya. Hindarkan itu, jangan sampai ini terjadi pada Anda. Baik, sekali lagi saya selaku pejabat sementara Bupati Ogan Ilir berbahagia sekali bisa ketemu teman-teman semua walaupun hanya melalui daring, melalui video, melalui visualisasi ini, dan tentunya tidak mengurangi keakraban dan silaturahim kita. Insya Allah suatu saat saya akan berkunjung ke tempat teman-teman semua, karena saya sudah punya niat untuk mendatangi 16 kabupaten dan 14 kelurahan ini. Tujuannya adalah untuk silaturahim, dan yang paling penting adalah untuk melihat langsung bagaimana kesiapan masyarakat untuk menyambut pesta demokrasi pemilihan Pilkada 2020. Untuk ini saya selaku Bupati mengajak teman-teman semua untuk melakukan apa yang harus dilakukan, utamanya nanti pada saat tanggal 9 Desember, jangan lupa gunakan hak suara Anda, silakan sesuai dengan hati nurani Anda untuk memilih yang terbaik. Jangan sampai Anda menjadi abstain, Anda tidak memilih siapapun, Anda akan menjadi rugi. Artinya Anda tidak punya tanggung jawab kepada OI ini sebagai warga negara OI. Berikan suara terbaik untuk menjadikan OI ini menjadi lebih baik. Itu saja, sekali lagi selamat bekerja buat semuanya, tetap semangat. Salamnya tadi apa kalau Capil? Dukcapil bisa.
Disdukcapil bisa. Coba saya bilang Disdukcapil, kalian angkat langsung bilang bisa. Disdukcapil bisa. Bisa. Disdukcapil bisa. Disdukcapil bisa. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini daftar anu ya, daftar. Oh, Muara Kuang. Coba saya sapa dulu. Saya sapa, ini ada daftar ya. Indrawan, Muara Kuang mana? Mana Indrawan Muara Kuang? Angkat tangan. Oke, Indrawan. Apa kabar, sehat ya? Oke. Neni Australia dari Muara Kuang juga. Mana? Neni. Ada Neni di sini? Perwakilan mungkin ya. Kemudian Faida Esos Tanjung Batu ada di sini. Ada yang mewakili. Oke. Nur Apridayani, mana Nur? Dari Tanjung Batu, ada? Mana Nur? Oke, ada Nur. Beda ya, panggilannya beda di situ ya. Oke. Wita Suryani mana? Wita Suryani mana? Oke, ada operator kecamatan Indralaya. Susi Eka Susanti, mana Susi? Susi mana Susi? Oke, mungkin belum terlihat. Afriansa sudah ya, Tanjung Raja ya. Kemudian Yulia Aksari mana? Yulia. Oke, Yulia Aksari. Kemudian David Kurniadi mana? David mana? Bung David mana? Oke, belum terlihat Davidnya. Henry mana Henry? Henry mana? Henry dari Pemulutan. Mana Henry? Apa masih nangkap buaya? Oh, ada. Sorry Henry ya. Ya. Henry bertiga ya dengan teman ya. Bagaimana buaya sana sudah jinak semua ya? Ya biarkan buaya rawa di Pemulutan asal Anda tidak jadi buaya darat. Oke. Canda ya Henry ya. Reni Desantri mana? Reni. Mana Reni? Aranto Alay. Ada? Baik. Imam Fadilah. Imam Fadilah dari Ranto Alay juga. Mana Imam? Di tengah. Apa kabar Imam? Sehat Imam ya? Oke. Itu Imam bersama saya. Bersama siapa itu Imam berdua? Hah? Sama Reni. Ya, oke. Sama Reni ya. Joni Effendi. Mana Joni? Tengah. Oke Joni. Kemudian Imam Fadilah tadi sudah ya? Imam Fadilah sudah mana Imam? Sudah ya. Ranto Alay. Joni Effendi. Mana Joni? Oke, Joni. Ya, kemudian Rusli Oktaveri. Mana Rusli? Sebelah Joni. Sebelah Joni Rusli. Apa kabar Rusli? Ya, jangan jahil Joni ya. Kamu di belakang nanti Joni kamu jahilin di belakang ya. Ya, oke. Oke, Herianto mana Herianto? Herianto mana? Di atas. Indralaya Selatan. Indralaya Selatan. Oh ya, Herianto sudah angkat tangan itu. Hormat ya, tabek tuan. Rifa Fatima. Rifa Fatima. Oke, Rifa apa kabar, sehat Rifa? Indralaya. Muhammad Iqbal Saad mana? Iqbal mana Iqbal? Oh, gangguan sinyal ya. Afrizal mana Afrizal? Afrizal dari Pemulutan. Pemulutan Selatan. Ini sama ini, Afrizal sama Joni ya. Ya, sesama pamang gue jangan saling ganggu ya. Oke, Edi SE mana Edi SE? Edi SE dari Pemulutan Barat. Oke, apa kabar Edi? Sehat ya? Edi Blando ya. Panggilan Edi Blando karena hidungnya mancung. Hidungnya mancung, kemudian rambutnya buceri. Ya, bule ngecat sendiri. Ya. Novita, mana Novita? Di sebelah Edi Novita. Oke, apa kabar Novita? Yul Ika Wijaya. Mana Yul Ika? Oke, sebelah sana dekat siapa nih? Dengan Rena Noviati. Rena Nomiati. Mana? Di sebelah dengan oke, baik. Nur Afida mana? Nur Afida. Oke, ada Nur Afida. Kemudian Yudi Usman. Di belakangnya Yudi Usman. Hairunisa, mana Hairunisa? Hairunisa mana? Oke, nggak tampil. Guntur, mana Guntur?
Guntur Simpang Kandis, Kecamatan Kandis ya, bukan Simpang Kandis ya, Kecamatan Kandis. Nasro mana Nasro? Nasro, kemudian Seli Anggreni, Lambang Kuang. Nirwana, wah bagus namanya, Nirwana. Oke, Nirwana. Oke, ini pasti orangnya cantik dan bidadari. Datangnya turun dari Nirwana. Oke, Hengki Sulianto mana? Hengki Yuliana, mana Hengki? Oke, belum terlihat. Putri Wulandari di Payaraman. Ya, kita tarik ke pindah. Oh, tarik ke pindah ke sini. Ya. Oke, Hastuti, mana Hastuti? Oke, ada Hastuti. Baik, semuanya yang sudah saya absen tadi sekaligus ngabsen sebenarnya. Pinter ya Pak Ruki ini ya. Jadi pura-pura suruh saya kenalan, kemudian di ngabsen standby dah nih di operator ya. Baik, terima kasih teman-teman semua operator yang berada saat ini di depan kamera masing-masing, depan laptop yang sudah bertugas. Selamat bertugas, jaga kesehatan. Semoga apa yang sudah Anda lakukan dengan ikhlas akan mendapatkan ridho dari Maha Kuasa Allah. Yang jelas tugas kita melayani masyarakat ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih ya semuanya. Tetap sehat, tetap semangat ya. Ini ruang kerja Pak. Mantap. Ini pasti satu dekat. Kalau di sini positif terbuka terus. Harus dong. Ya, karena kita melayani masyarakat. Ya, siapa punya data kita bisa. Baik, terima kasih. Selamat bekerja. Selamat bekerja. Ya, bekerja semuanya ya. Baik. Assalamualaikum. Baiklah, alhamdulillah tadi sudah melihat masing-masing ya, disapa dengan Bapak Bupati Ogan Ilir. Melanjutkan yang tadi, itu rekan-rekan boleh membaca, dicatat yang Permendagri nomor 108 tahun 2019. Permendagri nomor 108 tahun 2019. Nanti saya share di grup. Itu berkaitan dengan peraturan baru teknis pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Nah, di situ boleh dibaca. Kalau ada yang perlu dikonsultasikan dengan bidang masing-masing, silakan. Di situ juga ada yang menyatakan bahwa tadi SPPJM baru itu ada juga penjelasan di sana. Oke, selanjutnya kita buka lagi sesi pertanyaan. Masih ada yang yang akan ditanyakan atau sudah cukup? Tapi kami memberi kesempatan, kalau tidak ada kita sudahi. Untuk selanjutnya lagi. Untuk selanjutnya informasinya. Oh iya, untuk selanjutnya informasi kita akan mengadakan IMM masyarakat dengan masyarakat yang sebenarnya, nanti di-share juga nanti password dan ID-nya. Silakan operator juga boleh ikut bergabung. Ya, ini kita pemanasan terlebih dahulu ya, terkait dengan teknis caranya seperti ini. Rupanya kan kalau sudah mencoba jadi tahu seperti ini. Kalau tidak kita ada pemanasan mungkin kita akan kaget nantinya. Oke, kalau sudah cukup, apa ada lagi yang ini yang harus didiskusikan? Cukup? Habis. Lagi jalan, Jon. Kalau sudah cukup, kita tutup dulu pertemuan kita tatap muka melalui Zoom
atau melalui dunia virtual ini, kita bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasi sampai mana ya? Ambil di warung. Ya, silakan nikmati makan siang di kantor masing-masing. Kata Bapak Sampai di mana nasi? bagi sore, Bapak. Pagi sore. Nah, makan dulu dengan Pak Kasipem. Oh, langsung. Makan dulu dengan Pak Kasipem. Makan di mana menit? Iya. Cara bebas, ajudan apa? Cara bebas. Cara bebas. Bayu nak melok makan. Ah, melok makan Bayu. Siapa nak melok makannya, Sul? Joni. Traktir Pak Kasipem kami. Nah, kalau Pak Kasipem, tuh buat Pak Karbit, nah ajak Pak Karbit, Pak. Mana? Itu lain. Mana mati ke sini? Dari jembatan ini sampai ke Simpang baru itu